Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sosiologi bersama saya, Sep Haryandi Rahmawan, guru sosiologi SMA Negeri 3 Kota Cirebon. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sikap kritis terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi. Ini materi kelas 12 di semester 1 kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran dari materi ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu merumuskan sikap kritis terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa globalisasi itu telah menimbulkan beberapa pengaruh atau implikasi, baik itu pada tingkat global yang dirasakan atau terjadi hampir di semua masyarakat di dunia begitu yang mengalami globalisasi, ataupun pengaruh dan implikasi yang terjadi pada masyarakat atau pada komunitas lokal. Nah, terkait dengan pengaruh dan implikasi tersebut, maka diperlukan satu sikap kritis agar bagaimana pengaruh dan implikasi itu bisa diminimalisir begitu, supaya tidak kemudian semakin berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Nah, kita lihat ada beberapa sikap kritis yang akan kita bahas dan sikap yang bisa dilakukan, begitu ya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, bersikap selektif dengan berpegang teguh pada nilai dan norma. Yang ketiga, mewujudkan globalisasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Nah, ini 5 sikap ini yang akan kita coba bahas pada kesempatan ini sebagai sikap kritis terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sikap ini menjadi penting untuk dilakukan karena di tengah globalisasi, ya, persaingan antar bangsa, persaingan antar budaya, persaingan antar produk itu menjadi semakin ketat, begitu ya. Bagaimana di tengah globalisasi, produk-produk asing itu semakin mudah masuk. Di tengah globalisasi, budaya-budaya asing semakin mudah untuk masuk. Di tengah globalisasi, bagaimana tenaga kerja asing juga semakin mudah untuk masuk. Sehingga disinilah diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga kemudian kita bisa bersaing dalam percaturan global dan tidak tersisih, begitu ya. Nah, upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia itu melalui cara apa saja? Kita lihat. Yang pertama adalah dengan membangun akses atau kualitas dan pemerataan pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentu yang paling utama adalah dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, lalu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua, meningkatkan mutu wajib belajar. Jadi, pemerintah jangan sekedar kemudian mengeluarkan program atau kebijakan wajib belajar dari mulai 6 tahun, 12 tahun, 9 tahun, 12 tahun, begitu ya. Tapi juga
harus kemudian dibarengi juga dengan upaya untuk meningkatkan mutu dari program wajib belajar tersebut. Yang ketiga, memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, bahwa kualitas sumber daya manusia tidak hanya bisa dibangun atau ditingkatkan melalui pendidikan, tapi juga melalui kesehatan, begitu ya, atau pelayanan kesehatan. Bagaimana mungkin masyarakat itu menjadi pintar? Bagaimana mungkin siswa itu pintar kalau kondisinya sakit, begitu? Ya, bagaimana mungkin anak-anak itu bisa sekolah dengan baik ketika orang tuanya sakit dan tidak bekerja? Maka disinilah perlu upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menjadi mudah begitu ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ya, sehingga masyarakat itu kemudian bisa sehat. Bagaimana anak-anak itu atau siswa-siswi itu bisa belajar dengan baik, ya. Lalu kemudian yang berikutnya, mengembangkan pemberdayaan masyarakat, ya. Masyarakat hidup dalam kondisi yang lemah, miskin, ya, tidak bisa sekolah misalnya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya. Maka ya, apa yang bisa dilakukan adalah dengan salah satunya dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat. Karena seringkali ya kemiskinan itu terjadi karena ya masyarakat miskin itu tidak berdaya, sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan mereka. Apakah itu dilakukan oleh pemerintah, bisa juga pemberdayaan dilakukan oleh swasta, gitu ya, bisa juga pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat, begitu. Dan yang berikutnya adalah peningkatan kualitas melalui pelatihan soft skill, gitu ya, pelatihan soft skill atau skill yang atau keterampilan yang berbasis pada kemampuan otak, begitu ya, atau pikiran, begitu. Ya, kalau kita lihat keterampilan ini kan dibagi menjadi antara keterampilan hard skill dan soft skill, gitu. Kalau hard skill itu berarti adalah keterampilan yang mengedepankan kemampuan fisik, begitu ya, kemampuan tenaga, begitu, dari seorang. Sementara kalau soft skill berarti adalah keterampilan yang mengandalkan pada kemampuan berpikir, pada kemampuan otak, begitu ya. Itu beberapa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu yang pertama. Kemudian sikap kritis yang kedua ya terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi adalah bersikap selektif ya terhadap hal-hal yang datang dari luar, gitu ya. Apakah itu budayanya, apakah itu ideologi, apakah itu teknologi dan sebagainya, begitu ya, dengan berpegang teguh pada nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita tahu bahwa di tengah globalisasi, hal-hal baru yang datang dari luar itu sangat mudah sekali untuk masuk, begitu ya. Apakah tadi unsur-unsur budaya asing, apakah ideologi asing, apakah itu teknologi dan sebagainya, begitu. Mudah sekali masuk di tengah globalisasi ini, baik itu dibawa secara langsung oleh orang-orangnya, begitu, ataupun juga ya melalui perantara media, gitu ya, media massa, atau mungkin sekarang yang lebih masif lagi adalah melalui sosial media, gitu ya, melalui internet. Nah, hal-hal yang datang dari luar itu, unsur budaya baru yang datang dari luar itu, ideologi baru yang datang dari luar itu tidak semuanya baik, tidak semuanya positif, gitu ya. Ada yang positifnya, tapi juga banyak juga yang negatifnya. Nah, di sinilah diperlukan
satu upaya untuk bersikap selektif atau memilih begitu ya terhadap hal-hal baru tersebut. Memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruknya, mana yang positifnya, mana yang negatifnya. Yang baiknya, yang positif tentu bisa kita ambil, bisa kita adopsi, sementara yang negatifnya, yang buruknya tentu harus dijauhi atau dihindari atau ditinggalkan. Nah, apa yang menjadi pegangan di dalam kita bersikap selektif tadi? Yaitu adalah nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Apakah itu nilai dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Nah, itu kan beberapa jenis norma yang ada atau berlaku di dalam masyarakat. Nah, norma-norma itu ya, itu bisa menjadi rujukan atau pedoman gitu ya bagi kita, bagi masyarakat untuk memilah dan memilih mana yang baik dan buruk. Norma agama pasti mengajarkan mana yang baik dan yang buruk kan gitu ya. Agama mengajarkan atau bisa memberikan pembeda begitu mana yang baik dan buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, begitupun norma-norma yang lain, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan begitu ya. Lalu kemudian ketika kita sudah bisa menseleksi ya, bisa memilah dan memilih tadi, maka ya diharapkan kemudian yang bisa diambil, bisa diadopsi, bisa diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat itu adalah hal-hal yang positifnya saja. Yang negatifnya sudah tersaring tadi ya, sudah terfilter begitu ya, sehingga kemudian bisa dihindari dan dijauhi oleh masyarakat. Ya, itu yang ketiga. Sikap kritis yang ketiga yang mesti dilakukan adalah mewujudkan glokalisasi. Apa itu glokalisasi? Glokalisasi merupakan proses begitu memadukan antara budaya global ya dengan budaya lokal. Ya, untuk kepentingan tertentu, salah satunya adalah memasarkan produk secara lebih luas begitu. Fungsi dari glokalisasi ini adalah pertama memasarkan produk lebih luas. Jadi bagaimana sebuah produk ya, produk lokal itu kemudian bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas, bahkan masyarakat dunia begitu. Ya, dengan cara memadukannya dengan unsur budaya global yang diakui oleh masyarakat dunia begitu. Yang kedua, meningkatkan konsumen. Nah, jadi dengan globalisasi maka ya konsumennya itu bisa meningkat begitu ya, tidak hanya masyarakat lokal saja begitu yang bisa mengenal ataupun mungkin membeli produk ini, tapi juga masyarakat luar begitu ya. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Tentu saja ketika produknya bisa dipasarkan secara lebih luas, kemudian konsumennya juga meningkat begitu, maka pada level berikutnya adalah tentu akan bisa meningkatkan keuntungan gitu ya. Dan yang terakhir, meningkatkan pengaruh budaya tertentu. Jadi bagaimana budaya lokal ini tidak hanya kemudian diakui ya oleh masyarakat lokal ya, diterapkan oleh masyarakat lokal, tapi juga kemudian bisa menyebar begitu ya, atau diakui atau dikenal paling tidak oleh masyarakat luar begitu ya, masyarakat lain di negara lain begitu. Itu ya fungsinya. Kemudian kita lihat contoh dari globalisasi ini apa. Nah, ini misalnya bisa makanan begitu ya. Jadi bagaimana memadukan unsur budaya global, makanan-makanan global begitu yang sudah diakui oleh masyarakat global dipadukan dengan makanan atau cita rasa lokal begitu. Ya, misalnya rendang burger yang ada di salah satu gerai terkenal begitu ya. Bagaimana bahwa burger ini adalah merupakan satu produk makanan yang sudah mendunia ya, sekira sudah menjadi makanan yang disukai atau digemari oleh masyarakat di berbagai negara begitu ya, burger ini.
ya. Tapi kemudian ini dipadukan begitu dengan makanan lokal, yaitu rendang begitu ya. Kita tahu bahwa rendang ini adalah merupakan produk makanan lokal Indonesia begitu ya, tepatnya dari Sumatera Barat ya, dari Padang begitu. Nah, ini bagaimana tadi yang global tadi, makanan global ini dipadukan dengan makanan lokal, yaitu rendang. Jadilah rendang burger begitu ya, seperti yang ditawarkan oleh salah satu gerai makanan ya yang sangat cukup terkenal begitu ya di berbagai negara. Atau contoh yang lain misalnya di McD gitu ya, itu dikenal ada salah satu produk yang ditawarkan adalah nasi uduk begitu ya. Bagaimana McD ini kan terkenal dengan fried chicken-nya begitu ya. Tentunya adalah fried chicken yang merupakan makanan dari luar ya, makanan yang sudah diakui oleh masyarakat global begitu ya, di mana-mana ada gitu ya. Lalu dipadukan dengan unsur budaya lokalnya, makanan lokalnya, yaitu nasi uduk begitu ya. Nasi uduk adalah, kita tahu, adalah merupakan makanan lokal Indonesia. Nah, itu ya kira beberapa contoh dari lokalisasi. Ya, bisa juga tidak hanya makanan ya, bisa juga misalnya tentang pakaian atau fashion. Bagaimana memadukan antara fashion global begitu dengan lokal. Ya, bisa juga misalnya seni begitu ya, seni tari, seni musik juga bisa gitu ya dilakukan, memadukan seni-seni yang sudah mendunia begitu dengan unsur lokal. Itu yang maksud dengan lokalisasi. Selanjutnya, sikap yang selanjutnya adalah menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa yang tentu punya identitas begitu ya, sebagai ciri, sebagai watak yang khas dari bangsa kita gitu ya. Dan tentu kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap apa yang menjadi identitas kita atau identitas bangsa tersebut. Tetapi di tengah globalisasi ini ada satu kenyataan begitu ya, atau realitas, bahwa globalisasi ini telah menyebabkan terjadinya krisis identitas. Ya, sebagian masyarakat kita ya hilang kebanggaannya begitu terhadap apa yang menjadi identitas bangsa kita tersebut. Ya, nah, tentu ini tidak boleh dibiarkan. Ya, harus kita upayakan untuk bisa menumbuhkan kembali ya rasa bangga atau sikap bangga ya bangsa kita ini terhadap apa yang menjadi identitas kita gitu ya. Nah, untuk mengantisipasinya perlu diterapkan beberapa sikap. Seperti yang pertama adalah bangga berbahasa Indonesia. Nah, kita tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita begitu ya, sebagaimana yang sudah disepakati di dalam Sumpah Pemuda gitu, yang dicetuskan beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Itu menjadi sebuah kesepakatan begitu atau konsensus bahwa ya bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia ya, bahwa kita tahu Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang memiliki begitu banyak bahasa ya, bahasa daerah. Ada ribuan begitu ya, ribuan bahasa. Konon Indonesia ini merupakan sebuah bangsa yang bahasa daerahnya itu paling banyak kedua di dunia ya, setelah Papua Nugini kalau tidak salah. Kemudian kita juga harus bangga dengan budaya sendiri ya. Kita merupakan sebuah bangsa yang kaya atau memiliki budaya yang sangat beragam gitu ya, yang sangat heterogen gitu ya. Kita tahu bahwa
Indonesia terdiri dari ratusan etnis begitu atau suku bangsa, di mana masing-masing suku atau etnis tersebut memiliki budayanya masing-masing. Nah, itu menjadi sebuah kekayaan begitu ya, menjadi sebuah aset yang sangat tentunya harus membuat bangga begitu ya, karena tidak semua bangsa ini memiliki keragaman atau kekayaan budaya begitu. Lalu yang ketiga, bangga menggunakan produk dalam negeri ya. Kita sebagai bangsa tentu harus berupaya untuk menggunakan produk yang diproduksi atau dihasilkan oleh atau dibuat oleh bangsa kita sendiri gitu ya. Karena kalau kita tidak bangga terhadap produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri, bagaimana mungkin begitu ya masyarakat lain, masyarakat di luar sana bisa bangga gitu ya, sementara kita sendiri tidak gitu ya. Kemudian yang berikutnya, berperan aktif dalam kegiatan budaya. Jadi upaya untuk melestarikan budaya yang ada gitu, maka dilakukan beberapa upaya, termasuk pegelaran budaya atau kegiatan budaya, dari mungkin seperti pertunjukan budaya lokal, pameran misalnya, dan seterusnya. Itu menjadi upaya untuk memperkenalkan dan juga melestarikan keragaman budaya tersebut, dan kita harus berperan aktif begitu ya dalam kegiatan budaya tersebut, setidaknya berperan sebagai mungkin penikmat begitu ya, pengunjung gitu yang bisa mengapresiasi, bisa menikmati terhadap kegiatan atau keragaman budaya tersebut. Kemudian yang terakhir, sikap kritis yang bisa dilakukan terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi ini adalah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Kita tahu bahwa globalisasi ini menimbulkan masalah atau dampak, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan gitu ya, akibat penggunaan teknologi atau barang-barang yang tidak ramah lingkungan ya. Beberapa teknologi itu misalnya sangat berperan sebagai perusak lingkungan gitu ya, pencemar. Bagaimana misalnya teknologi transportasi yang berbahan bakar minyak itu misalnya ya, motor, mobil itu kan kemudian menghasilkan gas buang yang menjadi atau memberikan polusi atau pencemaran terhadap lingkungan begitu ya, terhadap udara. Bagaimana pabrik-pabrik juga itu misalnya menghasilkan pencemaran baik terhadap udara, terhadap air, terhadap tanah. Bagaimana juga di dalam globalisasi ini marak sekali penggunaan benda-benda atau barang-barang yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan plastik yang sangat masif gitu ya. Hampir semua kemasan itu sekarang dikemas oleh atau dengan menggunakan kemasan plastik ataupun mungkin styrofoam. Itu kan kita tahu beberapa barang yang susah untuk diurai begitu ya, sehingga ini akan merusak dan mencemari lingkungan begitu ya. Kita tahu misalnya bagaimana kalau kita lihat sampah-sampah yang ada begitu ya, itu hampir semuanya didominasi oleh sampah-sampah plastik ataupun styrofoam gitu ya. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, kita lihat yang pertama adalah melakukan upaya daur ulang begitu ya, lalu menanam pohon, mengurangi penggunaan sampah plastik begitu, mengurangi sampah plastik, dan yang terakhir hemat energi ya. Yang pertama melakukan daur ulang. Jadi bagaimana barang-barang yang sudah kita gunakan itu ya, itu sebisa mungkin untuk kemudian didaur ulang, untuk kemudian bisa digunakan kembali ya, dipakai kembali gitu ya, menjadi bermanfaat kembali ya, tidak kemudian kita pakai lalu kita buang begitu saja. Nah, itu sebisa mungkin kita lakukan daur ulang ya. Lalu yang kedua, menanam pohon. Nah, bagaimana di tengah globalisasi ini lingkungan menjadi rusak gitu, termasuk bagaimana hutan atau pohon ini menjadi semakin berkurang, bahkan menjadi semakin gundul akibat eksploitasi yang berlebihan, akibat sifat serakah manusia yang ada di zaman modern di tengah globalisasi ini begitu ya, untuk atau demi kepentingan
keuntungan gitu ya, kepentingan kapitalisme begitu ya, sehingga kemudian hutan itu, pohon-pohon itu dieksploitasi gitu, sehingga menimbulkan dampak-dampak lanjutan yang sebetulnya sangat merugikan manusia atau masyarakat itu sendiri ya, karena beberapa musibah atau bencana itu kan terjadi begitu akibat ulah manusia tersebut, seperti misalnya bagaimana banjir, bagaimana misalnya bencana longsor ya, bagaimana bencana kekeringan misalnya, kan itu kan disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang eksploitatif begitu ya, sangat mengeksploitasi secara berlebihan terhadap lingkungan, terhadap pohon begitu, terhadap hutan. Lalu yang berikutnya adalah mengurangi sampah plastik. Tadi kita katakan ya bahwa di tengah globalisasi ini marak sekali penggunaan plastik begitu ya. Kemasan-kemasan produk yang digunakan gitu ya, di tengah modernisasi, di tengah globalisasi saat ini adalah kebanyakan menggunakan plastik begitu. Ya, dan plastik ini sekali lagi adalah satu bahan yang susah untuk diurai gitu ya. Butuh ratusan tahun ya sampai kemudian plastik ini bisa terurai begitu. Ya. Maka apa yang bisa dilakukan adalah bagaimana penggunaan plastik itu kita kurangi gitu ya. Kita kurangi. Kemudian yang terakhir, hemat energi. Ya, kenapa kita harus hemat energi? Karena energi itu tentu ada batasnya. Ada satu saat ketika energi ini akan habis. Terutama mungkin energi yang tidak terbarukan. Gitu ya, sehingga kita harus menghematnya agar kehidupan ini terus berlangsung. Agar anak cucu kita nanti bisa hidup begitu ya dengan baik. Ya, tidak kita kemudian energi kita habiskan hari ini. Ya. Dan begitupun energi itu, beberapa energi itu ya, itu juga ada yang tidak ramah lingkungan, terutama energi yang berbahan dasar minyak begitu ya. Itu kan kita tahu tidak ramah lingkungan gitu ya. Sehingga sekali lagi kita harus berupaya untuk menghemat energi sebaik mungkin. Baik, barangkali itu materi yang bisa kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan sikap kritis terhadap implikasi atau pengaruh globalisasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.